So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. Tidak selalu Amerika Serikat yang mengejutkan dunia dengan keputusannya. Sebaliknya, kini Amerika Serikat yang dikejutkan oleh negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC, sebuah organisasi yang para anggotanya merupakan negara-negara penghasil minyak. Mereka memutuskan untuk mengurangi produksi minyak, sehingga tentu saja akan mempengaruhi pasokan energi global. Sebab dengan adanya pemangkasan yang dilakukan oleh OPEC, itu berarti produksi minyak akan semakin sedikit dan bahkan mungkin mengalami kelangkaan. Kalau sudah begitu, dapat dipastikan harganya akan melambung tinggi. Kelangkaan bahan energi semacam api yang bisa menyulut apa saja dan mudah. Jika kebutuhan energi sulit karena harganya yang naik, maka kebutuhan sehari-hari pun akan ikut terdampak. Harga-harga yang diterapkan untuk berbagai macam keperluan tidak akan sama lagi dan pengaruh ini sudah mulai dirasakan oleh Amerika Serikat. Kenaikan harga pada bahan bakar atau biaya pengiriman barang-barang berpengaruh pula terhadap pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh para anggota keluarga. Demi menghadapi tantangan kelangkaan energi, Amerika Serikat tampaknya mulai fokus untuk mengembangkan sumber energi mereka sendiri. Saat ini, Amerika Serikat tengah melakukan upaya dalam produksi minyak serpih. AS tampaknya mencoba memanfaatkan cadangan minyak serpihnya yang cukup besar sehingga diharapkan mampu mencapai produksi tertingginya. Sayangnya, upaya ini pun mungkin akan berjalan dengan beberapa kendala atau resiko yang timbul di dalam prosesnya. Pertama, mengekstraksi minyak serpih pada kenyataannya jauh memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan produksi minyak secara konvensional. Namun jika harga minyak bisa kembali turun, situasi mungkin akan kembali stabil seperti semula. Akan tetapi masalahnya adalah mengenai perputaran minyak dan energi, agaknya sulit untuk diprediksi. Sementara itu, di tengah ancaman menurunnya pasokan minyak yang berimbas kepada kenaikan harga-harga, pengembangan mobil listrik sepertinya mulai gencar dilakukan. Kebanyakan negara sudah mulai berharap bahwa mobil-mobil listrik akan mengambil alih, sehingga penggunaan bensin untuk bahan bakar mobil akan berkurang dan mungkin perlahan bergeser. Kalau sudah seperti itu, mobil-mobil listrik akan mendominasi. Tentunya permintaan minyak akan menurun dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri minyak harus memikirkan strategi baru agar tidak tersingkirkan dan dapat terus eksis hingga nanti. Jika Amerika Serikat mencoba menghadapi tantangan mengenai pasokan minyak, berbeda dengan Kanada yang kini tengah berjibaku dengan berbagai persoalan di bidang perdagangan. Sebelumnya, hubungan kerjasama antara Kanada dan Amerika Serikat terjalin cukup erat. Penetapan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang Kanada agaknya cukup membebani, sehingga Kanada mencoba mencari mitra perdagangan yang baru. Beberapa pihak yang kemudian ditargetkan akan menjalin kerjasama dengan Kanada adalah Uni Eropa dan Inggris. Perlahan-lahan Kanada memang mulai melepaskan ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Negara ini terlihat terus mengembangkan berbagai potensi untuk bisa menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan beberapa negara lain. Salah satu proyek Kanada yang difokuskan adalah bernama CANSUK. CANSUK ini merupakan aliansi atau konfederasi yang dicetuskan oleh Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris Raya. Aliansi ini memiliki tujuan yang kuat dalam hubungan ekonomi, diplomatik, dan budaya, termasuk diantaranya adalah pergerakan dan perdagangan bebas. Hal ini mendorong adanya perdagangan bebas tanpa pajak tambahan dan memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan lintas batas. Namun lagi dan lagi, hal utama yang disorot, apakah strategi yang dilakukan para anggota CANSUK, khususnya Kanada, apakah akan berhasil? Apakah Kanada benar-benar akan mampu terlepas dari kerjasama dengan Amerika Serikat yang merupakan mitra yang sudah sangat lama menjalin hubungan melalui berbagai bidang? Selama beberapa dekade, Kanada merupakan salah satu sumber pemasok minyak terbesar bagi Amerika Serikat. Kedua negara tercatat telah menjalin hubungan kerjasama berlandaskan historis yang kuat. Namun perekonomian global bersifat tidak tetap. Apa saja bisa terjadi seiring dengan perubahan dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin negara, termasuk Trump, Presiden Amerika Serikat, yang akhir-akhir ini terus melakukan gebrakan mewujudkan terkait kebijakan luar negerinya. Beberapa waktu lalu, Trump dengan percaya diri mengeluarkan sebuah statement mengatakan bahwa ia tidak memerlukan produk Kanada, karena Amerika Serikat sendiri sudah cukup memilikinya. Namun apa yang ia ucapkan tak sejalan dengan kenyataan yang ada. Trump telah memulai kembali rencana pembangunan kembali pipa Keystone XL, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang didesain untuk mengangkut kurang lebih 830.000 barel per hari dari pasar Tar ke Kanada, menuju kilang minyak Amerika. Proyek ini sempat terus tertunda karena beberapa hal, entah itu alasan yang diduga berkaitan dengan politik atau masalah keamanan lingkungan. Beberapa pengamat industri kemudian mengemukakan pendapat mereka, bahwa dengan adanya wacana pembangunan kembali Keystone X, tentunya akan ada banyak peluang lowongan pekerjaan, bahkan diprediksi mencapai ribuan jumlahnya. Upaya ini juga digadang-gadang memang akan berdampak terhadap penguatan energi Amerika Utara dan mengurangi ketergantungan pasokan minyak dari negara lain, seperti misalnya Venezuela atau Arab Saudi.
Namun tak dapat disangkal, para aktivis lingkungan, perwakilan kelompok adat, dan beberapa pihak politisi tampaknya punya keyakinan lain, sehingga selalu menentang keputusan tersebut. Mereka mulai menyoroti apa saja dampak yang akan ditimbulkan jika pembangunan pipa kilang minyak tersebut benar-benar terwujud. Salah satunya adalah mengenai tumpahan minyak yang akan melewati kawasan pertanian dan daerah serapan air. Langkah-langkah Trump ini seperti menunjukkan betapa Amerika Serikat memang berkeinginan untuk memiliki sumber energi yang besar, tapi tentu saja masih tetap memerlukan Kanada. Kontras sekali dengan yang sebelumnya, ia katakan tentang Amerika Serikat yang tak lagi membutuhkan minyak dari negara itu. Ketegangan kedua negara bermula ketika Trump memberlakukan tarif sebesar 25% terhadap berbagai jenis barang Kanada, dari mulai makanan maupun industri lainnya. Dari sinilah Kanada pun melakukan perlawanan dengan menerapkan tarif balasan yang tak kalah sangat mempengaruhi Amerika Serikat. Beberapa produk seperti bahan makanan dan bahkan mobil menjadi sasaran penerapan tarif tersebut. Selain itu, rumor yang beredar pun menyebutkan bahwa pasokan minyak Kanada untuk Amerika telah banyak dikurangi. Amerika Serikat dan Kanada berusaha memutuskan segalanya dengan begitu matang. Akan tetapi di saat-saat seperti ini, tentunya semua harus diputuskan dengan cepat. Sebab pergerakan ekonomi terus mengalami perubahan dan tak ada satupun yang ingin mengalami kerugian. Di tengah-tengah ketidakpastian akan keberlanjutan hubungan kerjasama antara Kanada dan Amerika Serikat, terdapat dua negara yang tampaknya mencoba mencuri peluang yang ada, India dan China, bersiap untuk menjadi partner baru Kanada. Mereka mungkin akan menjalin kerjasama di bidang energi, dan hal itu otomatis akan memutuskan ikatan Kanada dan Amerika Serikat selama ini. Melihat kembali upaya Amerika Serikat yang sangat ingin membangun energi mereka sendiri, dikatakan itu bukanlah hal yang mudah, memerlukan sebuah rencana jangka panjang untuk mewujudkannya. Keputusan Trump memberlakukan tarif perdagangan sepertinya bukanlah 100% cara yang efektif untuk mencapai hal itu. Justru keputusan itu telah membuat Kanada waspada dan mencari cara lain untuk melindungi ekonomi mereka. Jika Amerika Serikat berusaha keras untuk membangun pasokan energi untuk mereka sendiri, maka Kanada berjuang untuk melindungi ekonomi mereka dari kebijakan luar negeri Trump yang tentunya tidak berdampak baik terhadap Kanada. Ini seperti selalu akan ada konsekuensi bagi kedua belah pihak ketika mereka memutuskan sesuatu. Mau tak mau harus diterima pada akhirnya. Satu hal yang tak bisa disingkirkan adalah kenyataan bahwa separuh kebutuhan minyak Amerika Serikat adalah berasal dari Kanada. Dan dari sanalah kebutuhan seperti gas alam listrik dan bahan bakar nuklir terpenuhi, menjaga agar beberapa industri Amerika Serikat tetap berjalan dengan semestinya. Pertanyaan mengerikan yang timbul setelah ini adalah bagaimana kalau Kanada akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menghentikan pasokan minyaknya untuk Amerika Serikat. Tebak kekacauan apa yang akan terjadi? Jika itu benar terjadi, sesuatu seperti kelangkaan bahan bakar, gas dan lainnya akan berpengaruh besar terhadap roda perekonomian masyarakat Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga memiliki cadangan mineral yang luar biasa. Beberapa pihak memprediksi jika Kanada berhasil memaksimalkan produksi mineral mereka, maka permintaan mengenai bahan tersebut akan semakin tinggi dari berbagai negara. Tentu saja ini akan membuat Kanada menjadi negara yang lebih kuat, menggeser perlahan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kini belum tahu apa langkah-langkah yang akan diputuskan oleh masing-masing negara, tapi tentunya satu gerakan kecil mereka akan sangat berpengaruh terhadap pasar global yang sangat luas.